Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita hendak baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri kami. Kami bersukacita sebab Tuhan adakan hari ini bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Teristimewa di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang sudah menjaga dan mengaruniakan tidur yang baik. Bahkan Engkau mengaruniakan keamanan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana berada lagi di hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, semangat yang masih kami miliki sampai hari ini. Dan karena itu kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan lihat di Ibrani pasal 13 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu, demikian pembacaan di Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Pada ayat 5 dikatakan begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, mari kita belajar mencukupkan diri. Amin. Ada banyak orang tidak pernah merasa puas atau tidak pernah merasa cukup dengan keadaan hidupnya. Mereka selalu merasa kurang. Seperti ada tertulis Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, rasa tidak puas dan tidak cukup inilah yang akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah. Misalnya terjerat urusan hutang piutang. Nah, Amsal pasal 22 ayat 7 menulis begini, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Iya kan? Karena itu ada yang tersandung kasus hukum dan juga terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Kenapa demikian? Ya karena rasa tidak puas dan tidak mau mencukupkan diri dengan apa yang ada pada dia. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seberapapun besarnya berkat yang kita terima,
mari kita belajar untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 berkata begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Pada ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena itu kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Amin. Di Lukas pasal 3 ayat 14 dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara punya gaji? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, kalau saya nggak punya gaji, jadi saya mencukupkan diri dengan apa ya? Haleluya. Saya orang yang tidak punya gaji, Bapak Ibu, ya. Saya bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya tidak punya gaji, tapi saya punya berkat. Maka saya juga mencukupkan diri dengan berkat yang saya terima. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita dapat puas dan bersyukur dengan keadaan yang ada, pasti kita tidak akan terserang berbagai penyakit saraf, misalnya stres atau frustasi, dan kita dapat menjalani hidup ini dengan tenang. Amin. Sebaliknya, Alkitab menulis begini di 1 Timotius 6 ayat 9. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus berpegang teguh pada janji firman-Nya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Amin. Jadi sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka. Tapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, sebesar apapun pasti mendatangkan derita. Saya ulangi dengan tegas, sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan tidak akan mendatangkan kesusahan, malapetaka dalam hidup kita. Tetapi berkat yang dicari dengan jalan yang salah, dengar baik, sebesar apapun pasti mendatangkan derita. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi saya mau katakan, andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan di setiap usaha dan pekerjaan kita. Amin. Niscaya berkat-berkat-Nya dicurahkan dalam hidup kita semua. Amin. Jika Tuhan yang membuka pintu berkat bagi kita, maka tidak ada kuasa manapun dan manusia siapapun yang dapat menutupinya. Sebab di Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Amin. Jadi jika Tuhan sudah membuka pintu berkat bagi kita semua, tidak ada satu kuasa manapun di dunia ini, ya, baik itu manusia maupun apa saja, ya, yang dapat menutup pintu itu. Amin. Tanpa rasa syukur, sebesar apapun berkat yang ada, tidak akan memberi rasa cukup. Tetapi kalau kita mampu untuk selalu bersyukur, maka sekecil apapun berkat
pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diajarkan supaya kami belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Terpujilah Engkau, dan kiranya sahabat Galilea senantiasa diberkati hari ini dalam tugas kerja, pelayanan, apapun aktivitas mereka. Tuhan menyertai dan memberkati, menjauhkan kami semua dari mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, niat orang-orang jahat. Di dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada